dengan para pemilik gedung yang suka dipakai untuk kenduri atau resepsi. Jadi sekarang kita kebijakan agak bergeser dengan tetap tujuan intinya sama untuk prasmanan. Jadi mereka yang membawa alat makan sendiri itu diperbolehkan untuk ngambil sendiri, dan juga akhirnya kita kasih sendok dan garpunya dan piringnya seperti biasa, cuma di tempat-tempat makanan tidak disediakan untuk alat untuk mengambil makanan. Jadi mereka menggunakan alat makanan sendiri untuk mengambil. Mengapa demikian? Ini sebetulnya tujuannya tiada lain, apabila ditemukan klaster baru di acara resepsi, restoran, dan lain sebagainya, itu akan mudah petugas kesehatan protokol COVID-19 ini untuk men-tracking siapa aja yang nanti diperkirakan terpapar atau berkontak erat, kalau istilah sekarang medisnya terkontak erat dengan yang terkonfirmasi, itu akan mempermudah tracking. Tapi kalau seperti kita laksanakan di zaman sebelum ada COVID, itu pasti bakal kesusahan untuk men-tracking siapa orang yang terkonfirmasi, karena mobilitas orang di hajatan dan lain sebagainya atau di restoran rumah makan itu sangat padat sekali. Dan juga ini untuk di KPKP kita juga udah menghimbau beberapa komunitas. Di sini ada di Lebak itu yang lagi booming terkait KP Kopi MCM, ada nota tuli Kopi Movement. Kami juga udah berkoordinasi dengan para pemilik KP agar betul-betul menerapkan rambu-rambu protokol kesehatan di usahanya, di tempat usahanya. Minimal jaga jarak itu ya betul-betul dipatuhi. Jadi meja itu ada tanda, dikasih tanda rambu-rambunya, mana yang bisa diduduki, mana yang enggak, juga jarak antrian dan lain sebagainya. Dan kami harapkan juga nanti cara pembayarannya udah melalui online atau tidak bersentuhan langsung. Itu yang sebetulnya menjadi konsen kami, walaupun emang kondisi di masyarakat, SDM dan lain sebagainya belum mendukung sepenuh itu, tapi kami berbuat agar betul-betul pencegahan virus corona ini dapat kita selesaikan. Minimal kita bisa beradaptasi menghadapi COVID-19 ini, karena mau tidak mau ini virus ini tidak akan hilang, tetap ada sampai mungkin kiamat juga tetap ada. Cuma yang kita harapkan pemerintah secepatnya menemukan vaksin untuk pencegah COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama, dulu penyakit TBC itu sangat luar biasa, selain membunuh dan juga penularannya. Tapi sekarang karena udah ada vaksin, kita kadang-kadang duduk dengan orang yang batuk-batuk di rumah sakit, kita tanya penyakitnya apa, kan dia bilang TBC, kita tidak menghindar, karena kita semua udah tahu, semua kita dari sejak kecil udah dikasih vaksin atau antibodi terkait virus TBC tersebut. Tapi untuk corona sendiri sampai sekarang, mungkin sampai akhir 2020 ataupun 2021, walaupun di medsos ya, di medsos banyak kita sering jumpai, rekan-rekan juga mungkin update bahwa di Rusia telah menemukan vaksin dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi perlombaan antar negara dalam rangka pemulihan ekonomi masing-masing. Untuk itu mudah-mudahan di Indonesia juga bisa secepatnya menemukan vaksin COVID-19. Dan biasanya orang Indonesia kan pintar-pintar kalau mencari ini. Tapi ini heran, udah hampir 1 tahun kurang lebih ini vaksinnya belum ditemukan. Mudah-mudahan sebentar lagi ditemukan dan kita bisa aman, bisa berkehidupan dengan seperti biasa, tidak ada istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya. Itu memang menimbulkan polemik juga di masyarakat. Dan di Perbu Bupati nomor 28 itu kan ada sanksi juga, mulai dari teguran, sanksi sosial dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ada sanksi administratif dan juga ada sanksi material, yaitu tidak menggunakan masker 150.000, terus bagi bagi usaha pariwisata atau jasa usaha lainnya yang tidak mengindahkan protokol itu dendanya 25 juta. Hal itu sebetulnya bukan tujuan akhir dari Perbu itu, cuma
kita ingin mempertegas agar masyarakat betul-betul sadar bahwa virus corona ini ada dan juga dampaknya sangat luar biasa. Makanya pemerintah dari pusat sampai ke daerah mengeluarkan istilah AKB, adaptasi kehidupan baru, ada juga yang bilang normal dan sebagainya. Tiada lain untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat kembali. Jangan sampai tadinya fokus ada PSBB, lockdown dan sebagainya, itu fokus ke penanganan, tidak dipikir masalah ekonomi masyarakat. Jadi kalau sekarang tujuan Perbu dan juga SOP kami itu agar sejalan lah. Jadi dari sisi penanganan COVID-19-nya betul-betul terlaksana dan juga pergerakan ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh seperti sedia kala. Terus lanjut. Ini untuk jasa akomodasi tadi seperti intinya hampir sama, selain protokol kesehatan wajib dasar, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Ini untuk turunan dari SOP kami-nya hampir sama, yaitu misalnya di homestay atau hotel yang tadinya biasanya ada satu kasur single bed, sekarang diinstruksikan minimal harus double bed dengan jarak, dan juga tidak boleh ada untuk homestay atau hotel. Terus juga kapasitas untuk homestay, terutama seperti rekan-rekan tahu di tempat destinasi wisata biasanya satu rumah itu diisi oleh satu rombongan, dan sekarang kami lagi mengedukasi para pemilik homestay, dan ini menjadi kesempatan peluang mereka juga yang biasanya satu kamar disewa oleh 5 orang, sekarang maksimal itu 2 orang, dan itu akan lebih juga akan memberikan insentif atau pendapatan yang maksimal bagi pengelola homestay. Dan ini kita pantau terus, kita koordinasikan terus. Jadi jangan sampai kalau dulu kita wisatawan itu sewa satu kamar dan extra bednya bisa 2 atau 3, tapi sekarang itu tidak diperbolehkan, apalagi yang namanya extra bed, dan yang satu bed single bed juga harus wajib jadi double bed. Itu untuk pencegahan COVID-19. Terus itu masuk pantai yang belum dikelola, tidak ada pengelolanya, dan itu yang menjadi PR kami ke depan, khususnya di pariwisata dan juga nanti dengan instansi vertikal di bawah, baik kecamatan dan juga desa, untuk konsen penataan areal-areal destinasi, khususnya destinasi mas tourism, yaitu pantai, sepanjang pantai Ciara Panggarangan, karena di sana kadang-kadang udah ada coupling pemilik perorangan, itu yang harus kami sentuh. Kita juga bekerja sama dengan penegak Perbu, Pol PP dan juga OPD yang mengeluarkan izin, DPM PTSP, agar betul-betul nantinya terintegrasi masukan dari pariwisata bisa dieksekusi oleh mereka. Jadi kami dalam posisi tidak bisa menutup dan juga membubarkan satu kegiatan usaha pariwisata, tapi kami koordinasi dengan penegak Perbu dan juga yang pemilik pengeluar izin. Jadi nanti mudah-mudahan integrasi kami dapat memberikan punishment lah bagi para pelaku usaha pariwisata yang betul-betul nakal dan mereka memanfaatkan sela-sela Perbu maupun SOP yang kami bikin. Karena Perbu, baik Perbu dan SOP mungkin ada kelemahan, ada banyak kelemahan, dan juga ada beberapa hal yang bisa direvisi terkait nanti pelaksanaan di lapangan. Karena seperti yang sekarang viral di televisi, di media, tidak hanya di Lebak, di beberapa kabupaten kota yang mengeluarkan pedoman adaptasi baru atau new normal, mereka biasanya yang paling menjadi perbincangan di medsos yaitu terkait sanksi denda, apalagi berbentuk uang material, itu yang biasanya digugat atau dikritisi oleh aktivis pemerhati terkait hal-hal demikian. Karena dalam keadaan yang susah begini masyarakat, terus dia melanggar karena mungkin ketidaktahuan atau juga ada yang terpetik dalam bandel,
dan itu harus dikenakan sanksi berupa material, itu kayaknya bertolak belakang dengan kondisi yang ada, yang betul-betul dilakukan juga oleh pemerintah gencar pada bantuan langsung tunai, bantuan sembako dan lain sebagainya. Itu biasanya yang menjadi polemik dari satu aturan yang menerapkan sanksinya material, itu akan menjadi perbincangan perdebatan, dan kami menyadari hal tersebut bahwa semua aturan itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa memuaskan satu kalangan atau satu kelompok, pasti ada pro dan kontra. Yang terpenting niat kita, niat kami dari Pemkab Lebak dan juga dari Dinas Pariwisata untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk memulihkan ekonomi secara berbarengan. Intinya itu, jadi selain pencegahan penyebaran corona, juga sisi ekonomi masyarakat itu harus sudah jalan. Jadi jalan beriringan, karena dengan demikian nanti negara ini masih akan hidup lagi. Tidak seperti sekarang, lockdown, PSBB, relaksasi pajak dan lain sebagainya bagi pengusaha-pengusaha, padahal negara kita itu hidupnya dari pajak. Akhirnya ya ujung-ujungnya nanti utangnya tambah bertambah. Itu yang harus bukan kita cegah, kita ambil solutifnya, harus gimana caranya agar negara ini tetap berjalan, masyarakat bisa berkehidupan dengan layak dengan normal, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena kalau ekonomi tidak bergerak seperti sekarang diinformasikan minus 5% atau berapa di negara kita, itu mengkhawatirkan nanti akan menambah parah situasi yang ada di masyarakat. Dan makanya pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mengatasi hal tersebut, selain pencegahan juga pemulihan ekonomi. Intinya seperti itu. Mungkin itu beberapa hal sebagai gambaran terkait Pergub nomor 28 yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati, pedoman adaptasi kebijakan baru, dan juga SK Kepala Dinas terkait peraturan SOP untuk sektor usaha pariwisata. Dan pada intinya keduanya saling berkaitan. Kami melengkapi secara detail terkait rambu-rambu yang harus dilaksanakan baik oleh pengelola jasa usaha dan juga oleh masyarakat sebagai wisatawan, sebagai user penerima manfaat dari beberapa sektor usaha pariwisata. Mungkin itu beberapa hal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tadi dalam hal penjelasan banyak kekurangan. Nanti kita bisa gali lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.